Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi bilangan bulat. Nah, sebelum kami masuk ke materi, saya akan memperkenalkan dulu orang-orangnya. Yang pertama, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andriana, lalu saya sendiri Dito Farizi, lalu ada Faisal Salahuddin. Nah, kita langsung masuk ke materinya. Nah, masuk ke pengertian dulu. Pengertian bilangan bulat adalah bilangan bulat, bilangan bukan pecahan yang terdiri dari bilangan. Nah, yang pertama itu adalah bulat positif. Nah, bulat positif itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Lalu 0. Lalu ada lagi bulat negatif. Contoh misalkan min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Nah, lalu himpunan bilangan bulatnya, contoh misalkan himpunan bilangan bulat A. Nah, nanti tinggal dimasukin. Jadi min 4 dari negatif sampai ke positif. Jadi dari misalkan contoh min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi bilangan yang dari negatif sampai ke positif. Itu namanya bilangan bulat. Nah, ini guys, ada garis bilangannya nih. Nah, garis bilangan ini ditarik garis dari pokoknya yang panjang ini sampai tak terhingga ya. Nah, ini minus 4, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, terus 0, 1, 2, 3, 4. Nah, gini ya. Ini contoh garis bilangan bulat. Nah, yang di sini yang negatif ini terus dibilangnya bilangan bulat negatif. Lalu yang 0 ini bilangan 0. Lalu ada yang gini nih, positif. Nah, ini positif itu bilangan bulat positif. Nah, di dalam bilangan bulat terdapat bilangan genap dan ganjil. Pastinya ada bilangan genap dan ganjil. Nah, contoh nih, misalkan bilangan genap. Nah, bilangan genap itu ada negatif juga dan ada positif juga. Nah, yang genap itu berapa aja sih? Itu ada min 6, min 4, min 2, 0, 2, 4, 6, dan seterusnya ya. Nanti bisa kalian kalikan lagi, kalikan 2 gitu. Lalu ada bilangan yang habis dibagi dengan 2. Nah, ini termasuk bilangan yang habis dibagi dengan 2. Jadi, min 6 bisa dibagi 2, min 4 bisa dibagi 2, min 2 dibagi 2, dan seterusnya. Nah, lalu ada bilangan bulat ganjil. Nah, bilangan bulat ganjil tuh contoh misalkan min 5, min 3, min 1, 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, bilangan yang apabila dibagi 2 tersisa min 1 atau 1. Nah, ini contohnya nih. Nih, pasti ada sisanya kan? Nah, ya. Selanjutnya operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, yang pertama penjumlahan dan sifat-sifatnya. Yang pertama itu ada sifat asosiatif. Nah, asosiatif itu kurung A ditambah B ditambah C. Nah, sama dengan A dikurung buka, B sama C. Jadi pindah kurung itu, pindah kurungnya aja. Jadi misalkan dikasih contohnya 5 ditambah 3 dikurungin ditambah 4. Nah, jadi sama aja 5 ditambah dikurungin 3 tambah 4. Jadi sama-sama hasilnya 12. Lalu ada sifat yang kedua, yaitu sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini sifat pembalikan. Jadi A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi sama aja, contoh kita masukin ke dalam contohnya. 7 ditambah 2 sama dengan 2 tambah 7. Jadi sama-sama tuh hasilnya 9. Jadi 7 tambah 2 sama dengan 9. Lalu 2 tambah 7 juga hasilnya 9. Nah, selanjutnya ada unsur identitas terhadap penjumlahan. Bilangan 0 disebut unsur identitas atau netral terhadap penjumlahannya. Jadi, misalkan nih A itu ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Jadi sama aja gitu loh. Pasti hasilnya A juga. Nah, kita coba masukin ke contohnya. Jadi contohnya misalkan nih, 6 ditambah 0 sama dengan 0 tambah 6. Nah, pasti hasilnya sama gitu. Hasilnya sama dengan 6 juga. Pasti nggak akan berubah gitu. Nah, selanjutnya itu adalah unsur inverse terhadap penjumlahan inverse jumlah lawan dari A adalah min
negatif A inverse. Jumlah atau lawan dari negatif A adalah A. Nah, contoh misalkan kita masukin dulu nih. A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A. Nah, pasti hasilnya juga habis gitu. Nah, contoh misalkan kita masukin ke angkanya. Angkanya itu misalkan contoh ada 5, terus ditambah nih negatif 5. Maksudnya negatifnya gitu, dinegatifin sama dengan negatif 5 ditambah 5. Pasti hasilnya sama dengan 0 gitu. Jadi sama-sama 0 yang kanan, yang kiri sama yang kanannya. Nah, hasilnya bersifat tertutup. Nah, apabila dua buah bilangan bulat ditambahkan, maka hasilnya adalah bilangan bulat juga. Contoh A dan B. Bilangan bulat, maka A plus B sama dengan C. Nah, C bilangan bulat, contoh misalkan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi 4, 5, 9. Dan ini termasuk ke dalam bilangan bulat. Nah, itu ada lagi nih pengurangan dan sifat-sifatnya. Nah, yang pertama itu adalah untuk sembarang bilangan bulat yang berlaku nih. Jadi, A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Terus, A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Jadi, minus ketemu minus jadi positif. Jadi, kalau misalkan minus ini terus dirubah ke positif, jadi pasti B-nya negatif. Jadi, kita langsung masukin ke contohnya aja. Jadi, 8 dikurang 5 sama dengan 8 ditambah negatifnya, pasti hasilnya 3. Terus juga ini yang kiri 3 pasti yang di kanan juga 3. Jadi sama-sama gitu. Terus juga kita masukin ke yang selanjutnya. 7 dikurang 4 dikurang negatif 4 sama dengan 7 ditambah 4, karena negatif ketemu negatif hasilnya adalah positif. Jadi sama-sama gitu. Jadi hasilnya 11, yang di sini juga 11. Lalu yang ke nomor 2, sifat komutatif dan asosiatif tidak berlaku nih. A dikurang B tidak sama dengan B kurang A. Jadi nggak sama gitu hasilnya. Jadi A dikurang B dikurang C tidak sama dengan A dikurang B kurang C juga. Nah, ini nggak sama, jadi ini nggak bisa kalian A dikurang B sama dengan B kurang A. Jadi nggak bisa, hasilnya pasti berbeda. Langsung kita masukin ke contoh soalnya aja. Nah, contohnya nih, 7 dikurang 3 tidak sama dengan 3 kurang 7. Nah, 7 kurang 3 ini hasilnya pasti 4 kan? Ya bisa kalian lihat sendiri. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Sedangkan 3 dikurang 7 hasilnya negatif 4. Nah, sama nih yang bawahnya juga. Jadi 9 dikurang 4 dikurang 3. Pasti nggak sama dengan 9 dikurang 4 dikurang 3. Yang satunya hasilnya 2, yang satu sama hasilnya 8. Jadi beda gitu loh. Jadi nggak sama. Nah, yang selanjutnya ada pengurangan bilangan 0 mempunyai sifat A minus 0 sama dengan A. Dan 0 dikurang A sama dengan negatif A. Nah, bersifat tertutup, yaitu dengan buah bilangan bulat dikurangkan. Hasilnya adalah bilangan bulat juga. Nah, A dan B termasuk ke dalam bilangan bulat, maka A dikurang B sama dengan C. Nah, C itu termasuk ke bilangan bulat. Nah, kita masukin contohnya nih. Jadi 7 dikurang 8 sama dengan minus 1. Jadi 7,8,1 termasuk bilangan bulat. Nah, selanjutnya ada perkalian dan sifat-sifatnya. Yang pertama, A dikali B sama dengan AB. Nah, hasil perkalian dua bilangan positif adalah bilangan bulat positif. Contoh misalkan 7 kali 6 sama dengan 6 kali 7. Jadi hasilnya 42. Sama kayak yang kiri dan yang kanan. Jadi 42 dan 42. Lalu A dikali min B sama dengan min AB. Jadi hasil perkalian bilangan bulat positif dan negatif hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Jadi contoh misalkan positif 3 dikali negatif 4 sama dengan negatif 12. Jadi lalu ada negatif A dikali negatif B sama dengan AB.
Lalu sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Nah, perkalian asosiatif ini contoh misalkan kurung A kali B dikali C sama dengan A dikali B kali C dikurungin. Sama aja berarti kurung 2 kali 3 dikali 4 sama dengan 2 dikali kurung 3 kali 4. Hasilnya 24 juga. Jadi 2 kali 3 dikali 4 pasti hasilnya 24. Lalu 2 dikali 3 kali 4 hasilnya juga 24. Lalu ada sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini sama kayak tadi yang penjumlahan. Jadi A dikali B sama dengan B kali A. Jadi hasilnya masukin ke contohnya langsung aja deh. 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Jadi sama dengan 20. Jadi yang kirinya 20, yang kanan juga 20 pastinya. Lalu yang keempat adalah ada sifat distributif. Nah, sifat distributif ini yaitu A dikali kurung buka B plus C dikurung tutup, lalu sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Maksudnya yang ini dikali ini ditambah yang ini dikali ini. Nah, kita langsung masukin aja ke contohnya. Jadi 3 dikali 2 tambah 6 sama dengan 3 kali 2 ditambah 3 kali 6. Jadi 3 kali 2 ditambah 3 kali 6 gitu. Kayak perkalian pelangi gitulah. Nah, selanjutnya yang 5 itu ada unsur identitas untuk perkalian. Nah, yang pertama itu hasil perkalian bilangan bulat dengan 0 hasilnya adalah bilangan 0. Jadi contohnya misalkan A dikali 0 pasti hasilnya 0. Terus misalkan 5 kali 0 sebenarnya hasilnya 0. Lalu hasil perkalian bilangan bulat dengan 1 hasilnya adalah bilangan bulat itu juga. Contoh misalkan A dikali 1 sama dengan 1 kali A. Pasti hasilnya A. Nah, langsung kita masukin ke contoh angkanya. Contoh misalkan 5 kali 1 sama dengan 1 kali 5. Jadi hasilnya 5 juga. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada sifat tertutup. Jika dua bilangan bulat dengan maka hasil adalah bilangan bulat juga. Contoh misalkan A dikali B sama dengan C. Jadi A, B, C yaitu bilangan bulat. Nah, itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, lalu ada pembagian. Nah, pembagian ini ada sifat-sifatnya juga. Yang pertama, hasil bagi dua bilangan bulat positif adalah bilangan positif. Contoh, plus dibagi plus. Maksudnya positif dibagi positif. Sama dengan positif juga. Contoh misalkan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi positif dibagi positif sama dengan positif juga. Lalu hasil bagi dua bilangan bulat negatif adalah bilangan positif. Contoh negatif dibagi negatif pasti positif. Contoh negatif 10 dibagi negatif 5 sama dengan 2. Lalu yang ketiga ada hasil bagi dua bilangan bulat yang berbeda adalah bilangan negatif. Jadi positif dibagi negatif sama dengan negatif. Jadi negatif dibagi positif sama dengan negatif. Lalu masukin ke contohnya. 6 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 3. Lalu negatif 12 dibagi 3 sama dengan negatif 4. Yang keempat itu hasil bagi bilangan bulat dengan 0 adalah tidak terdefinisi. Jadi A dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Lalu jadi maksudnya nggak ada hasilnya gitu loh, nggak bisa dikalikan, nggak bisa dibagi. Lalu kalau misalkan 0 dibagi A pasti hasilnya 0. Nah, contoh nih 5 per 0. Jadi ini tidak terdefinisi. Lalu yang kelima atau tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Jadi A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Lalu A dibagi B dikurungin dibagi C tidak sama dengan A dibagi B bagi C dikurungin. Jadi kalau 4 bagi 2 tidak sama dengan 2 bagi 4. Nah, yang sebelah kirinya adalah 2, yang sebelah kanannya pasti 1 per 2. Tuh. Terus sama aja kayak tadi 8 dibagi 2 dikurungin dibagi 4 tidak sama dengan 8 dibagi 2 dibagi 4 dikurungin itu beda. Jadi yang pertama itu hasilnya 1, yang sebelahnya hasilnya 16 gitu. Jadi nggak bisa. Nah, selanjutnya yang keenam bersifat tidak tertutup.
Jadi, jika dua bilangan bulat dibagi hasilnya belum tentu bilangan bulat juga. Contoh, 6 dibagi 2 sama dengan 3, yaitu bilangan bulat. Tetapi kalau misalkan 7 dibagi 2 sama dengan 3 atau baru 2. Nah, ini adalah bukan bilangan bulat. Nah, ini adalah termasuk bilangan pecahan karena ada nilai pecahan di hasil pembagian ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.